Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya, untuk mengikuti perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah mencapai pertemuan ketiga, di mana pertemuan 3 saat ini akan membahas masih seputar pembubaran persekutuan yang disebabkan oleh adanya sekutu yang mengundurkan diri dan juga meninggal dunia. Semoga teman-teman semua, wabil khusus kepada para mahasiswa dan juga para pemirsa yang setia mengikuti perkuliahan di channel AJNR ini, berada dalam keadaan sehat walafiat, kita terhindar dari COVID-19. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker dan juga sering mencuci tangan menggunakan sabun agar betul-betul kita bisa memutus rantai COVID-19 ini. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan 3 ini. Bagaimana tadi yang saya sudah jelaskan tentang pembubaran persekutuan karena adanya sekutu yang mengundurkan diri dan meninggal dunia. Baik, kita mulai. Kita bahas dulu pembubaran persekutuan karena adanya pengunduran diri dari seorang anggota atau sekutu. Pada saat awal pertemuan 1 dulu sudah dijelaskan bahwa apabila ada sekutu atau anggota persekutuan yang mengundurkan diri, itu secara otomatis persekutuannya itu harus dibubarkan dulu secara hukum, gitu ya. Dibubarkan dulu baru dibentuk kembali ya. Artinya tidak juga berarti bubar secara betul-betul bubar ya, tetapi masih bisa berjalan. Namun secara hukum, secara legalitas yang lama harus dibubarkan dulu, bentuk yang baru gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada anggota yang mengundurkan diri ya? Itu cara penyelesaiannya, pertama, bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri ini dijual kepada anggota lain atau anggota baru yang berminat untuk masuk ya. Jadi hilang 1 masuk 1 seperti itu. Jadi dibeli oleh anggota baru di luar anggota yang ada. Yang kedua, bagian penyertaan dikembalikan dalam bentuk uang tunai dan atau aktiva lain ya, sesuai dengan saldo yang dimilikinya. Ini tentu menggunakan uang dari persekutuan ya. Nah, adapun skema pembayarannya ini bisa dengan 2 kemungkinan. Pertama, persekutuan membayar lebih ya, atau melampaui saldo modalnya. Yang kedua, kemungkinan kedua, persekutuan membayar lebih kecil atau kurang daripada saldo sekutu yang mengundurkan tadi ya. Kita lihat dulu ini pembayaran kepada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldo modalnya. Jadi ini dibayar lebih daripada modal yang dimilikinya. Kenapa bisa begitu? Bisa saja mungkin terjadi ini sesuai kesepakatan bersama. Mungkin si anggota tersebut memang memiliki jasa yang luar biasa terhadap perusahaan ya, sehingga kepadanya diberikan pembayaran yang lebih. Nah, pertanyaannya atau masalahnya, uang lebihnya itu dari mana itu kan ya. Nah, ada 2 kemungkinan juga. Satu, itu perusahaan memberikan bonus, dianggap bonus ya. Yang kedua, membentuk goodwill kalau dia tidak mau memberikan bonus itu ya. Baik, kita lihat dulu
Ini contoh apabila ada anggota persekutuan yang mundur ya. Baik, kita bacakan. X, Y, Z anggota persekutuan yang mempunyai saldo modal masing-masing 100.000. Itu totalnya 300 ya. Perjanjian pembagian laba ini 40 untuk X, 30 untuk Y, dan 30 untuk Z ya. Kemudian tiba-tiba X mengundurkan diri ya dengan dan setujui membayar pada X sebesar 120.000. Perhatikan, ini dibayar lebih 20.000 ya daripada modal yang dimilikinya yang 100.000 ini. Nah, kelebihan pembayarannya itu diberikan sebagai pertama bonus dulu ya, kita bahas sebagai bonus. Jadi si X ini mendapatkan bonus 20.000 dari mana? Dari si Y dan si Z. Otomatis modal kedua orang ini dibagi rata untuk memberikan bonus kepada si X. Oleh karena itu jurnalnya adalah ini modal X nya berkurang 100.000 atau didebet ya. Kemudian Y dan Z juga sama-sama dipotong modalnya 10.000 dan kas dibayarkan kepada si X 120.000. Paham ya? Mudah sekali. Kemudian apabila si Y dan si Z ini tidak mau dikurangi atau tidak mau memberikan bonus kepada si X, maka bisa dilakukan dengan cara pembentukan goodwill untuk seluruh anggota. Jadi kalau membentuk goodwill bukan untuk si X saja ya, tetapi untuk seluruhnya. Perhatikan di sini tadi selisihnya kan 20.000 ya, dikali 100 per 40 artinya ini 40%-nya modal si X ini, sehingga 20.000 kali 100 bagi 40 ini adalah 50.000. Nah, goodwill yang dibentuk ini adalah 50.000 dan 50.000 ini diberikan kepada semua anggota berdasarkan persentase pembagian labanya. Sehingga di sini X itu 40% dari 50.000 adalah 20.000, kemudian Y dan Z masing-masing 30%, dikali 50.000 mendapat goodwill 15.000. Sehingga jurnal pembentukan goodwillnya adalah goodwillnya di debit 50.000 dan modal X, Y, Z nya juga di kredit atau bertambah masing-masing 20.000, Y 15 dan Z nya 15 ya. Dan juga jurnal berikutnya pembayaran pada X nya adalah modal X pada kas 120.000 ya, ini pada saat membayarkan kepada si X ya. Dan terakhir untuk pembentukan goodwill pada anggota yang mengundurkan diri itu adalah modal X nya 100 berkurang hilang ya, kemudian mendapatkan goodwill 20.000 dan kasnya berkurang 120.000 seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada pembayaran lebih untuk anggota yang mundur itu bisa dicatat dengan dua cara, satu pemberian bonus dan juga pembentukan goodwill untuk semua anggota ya. Jadi mana yang mau dipilih itu kembali kepada kesepakatan masing-masing sekutu tersebut. Baik, sekarang bagaimana kalau pembayaran pada yang mundur tersebut lebih kecil ya atau lebih rendah dari saldo modalnya? Contoh yang sama tadi apabila X menyetujui untuk menerima 80.000 ya, modal dia sendiri kan 100.000, jadi ada kekurangan 20.000. Mungkin saja ini terjadi ya, sesuai kesepakatan masing-masing sekutu tadi. Baik, sama kalau dia kurang menerima uang juga, pencatatannya bisa dua cara, satu pemberian bonus tapi terbalik ya. Ini kalau tadi memberikan yang sekutu yang tidak keluar memberikan kepada sekutu yang keluar, kalau sekarang terbalik, sekutu yang keluar memberikan bonus kepada sekutu yang tidak keluar gitu ya. Perhatikan di sini selisih 20.000 tadi merupakan bonus untuk anggota yang
mengajukan usaha atau yang tidak keluar tadi ya. Di sini modal X-nya hilang 100.000 atau di debit ya. Kemudian kasnya berkurang 80.000 dan masing-masing Y dan Z mendapatkan bonus 10.000 dari si X ya. Dari si X yang memberikan bonus kepada Y dan Z. Umpama si X tidak mau memberikan bonus ya, maka bisa dibentuk goodwill seperti tadi ya. Goodwillnya sama ibu, modal X 100.000 di debit atau berkurang, kasnya berkurang 80 dan goodwillnya 20.000 ya, selisihnya 20.000. Nah kita hitung 40% dari 100 per 40 kayak 20.000, milik si X ini adalah 50.000, jadi goodwill yang dibentuk adalah 50.000. Nah 50.000 ini diberikan masing-masing kepada seluruh anggota X, Y, dan Z sesuai persentase pembagian laba. Tadi si X 40% ya, si Y itu 30%, si Y 30% ya, sehingga si X mendapatkan 20.000, si Y dan Z adalah 15.000. Maka jurnal pengunduran diri X adalah modal X-nya berkurang atau hilang 100.000 ya di debit, modal Y dan Z-nya di debit atau dikurangi ya 15.000. Jadi si Y dan Z ini memberikan goodwill kepada yang keluar tadi ya. Goodwillnya 50.000 berkurang dan kasnya 80.000, jadi total debit dan kredit sama-sama 130.000 seperti itu. Baik, itu tadi pembubaran persekutuan karena adanya anggota yang keluar ya. Sekarang bagaimana kalau adanya kematian seorang anggota persekutu ya. Nah, baik, untuk masalah kematian ini memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan ya. Kita semua tidak ada yang abadi di dunia ini. Maut adalah hak ya, memang yang akan terjadi. Oleh karena itu persekutuan harus mengatasi masalah kematian anggota atau sekutu ini ya. Baik, adapun untuk masalah persekutuan yang akibat kematian seseorang, ini kita lihat aktiva dan hutang persekutuan harus dinilai kembali. Jadi semuanya direvaluasi ya, aset yang ada juga hutang dari anggota yang meninggal ya. Kemudian laba rugi juga diperhitungkan ke rekening modal anggota yang bersangkutan ya. Dan cara pembayarannya atau penyelesaiannya kepada anggota yang meninggal tersebut dilakukan dengan 3 cara ya. Pertama, dengan pembayaran dari harta persekutuan dari kas yang ada di persekutuan ya. Kemudian yang kedua, pembayaran oleh seorang anggota yang bersedia membeli ya, sama seperti tadi, dibeli oleh yang baru. Ataupun yang ketiga, apabila ada asuransi persekutuan, maka dibayarkan dengan asuransi persekutuan ya, dan juga dibeli oleh anggota yang lain atau yang masih ada seperti itu. Tata caranya sama seperti tadi ya. Yang penting ini untuk yang meninggal tetap memiliki haknya untuk dibayarkan modalnya tersebut. Baik, kita lihat sekarang LPM pertemuan 3 ya. Soal-soal LPM pertemuan 3 silakan dilihat. Ini tentang pembubaran persekutuan karena adanya anggota yang masuk ya. Perhatikan di sini diketahui neraca, ada sebuah neraca CPM kita ya per 31 Agustus 2009
Di sini tersebut kasnya 62 juta sekian, piutang dagang 3,9, kemudian CKP cadangan kemudian piutangnya 78.000 dan seterusnya, sehingga ini total aktiva dan pasifanya sama ya, 94.482 rupiah. Sini ketentuannya pembagian laba rugi itu antara Ripki, Nita dan Ita serta Moko adalah 15, 35, 20 dan 30%. Nah, pada bulan November 2009 Tuan Moko mengundurkan diri ya. Semua anggota yang tidak mengundurkan diri sepakat untuk meneruskan persekutuan dan membayar pada Tuan Moko atas modal yang ada di persekutuan sebesar 28 juta ya. Sementara modal Moko sendiri aslinya adalah 25.256.475 rupiah. Sehingga di sini terjadi pembayaran lebih tinggi ya. Di kasus pertama ini dibayar lebih tinggi. Terangannya, tapi karena para anggota yang tidak mengundurkan sepakat tidak mau dikurangi modalnya alias tidak mau memberikan bonus, maka harus dibentuk goodwill ya. Kalau memang tidak mau memberikan bonus berarti goodwill gitu ya. Ini sesuai kesepakatan. Di sini diminta buat jurnalnya dan juga neracanya per 30 November ya. Nah, yang ketiga nanti bagaimana kalau Moko ini nerimanya lebih kecil 23 juta ya. Dan juga bagaimana neracanya. Seperti itu soalnya ya. Baiklah, kita coba jawab latihan tersebut ya. Perhatikan untuk jurnal pembentukan goodwill sendiri nomor 1 ya. Ini goodwill debit, kreditnya adalah atau lawannya modal masing-masing anggota atau sekutu ya. Nah, dapatlah Moko kan ini tadi dapat goodwillnya 2.700.000 dari mana? Ini adalah selisih antara pembayaran 28 juta dengan modal yang dimilikinya ya, sehingga mendapatkan goodwill 2.743.525 rupiah. Nah, dari sinilah dari angka 2,7 ini kita bisa mencari total goodwillnya yang harus dibentuk dengan cara 100 per 30 ini ada 30% ya, pembagian labanya si Moko ini dikali 2,7 tadi sama dengan 9.145.083 rupiah. Nah, ini yang dibentuk goodwillnya, sehingga ini kita bisa cari masing-masing goodwill sekutunya dengan cara mengalihkan dengan persentase pembagian labanya ya. Di sini Ripki 15% kali 9 juta sekian adalah 1.371.762 ya, ini sama. Kemudian Nona Mita 35% kali 9 juta sekian menjadi 3.200.779 rupiah sama. Kemudian Nyonya Ita adalah 20% kali 9 juta sekian adalah 1.829.017 rupiah sama. Dan juga Moko 30% 2,7 tadi ya, sudah jelas. Maka nanti pada saat pembayaran modal pada Moko adalah dengan mendebet modal pada kas 28 juta gitu ya. Sehingga di sini untuk membentuk neraca baru terjadi pergeseran nilai ya. Pertama kasnya berkurang 28 juta ya, kemudian modal Moko didebet atau hilang ya. Kemudian masing-masing modal Ripki juga masing-masing modal sekutu ditambahkan sebesar goodwillnya masing-masing, sehingga neraca terbarunya setelah Moko keluar itu adalah kasnya menjadi 34 juta ya. Ini karena berkurang 28 juta dan masing-masing modal sekutunya Ripki, Mita dan Ita juga berubah ditambahkan dengan goodwillnya masing-masing yang tadi diperoleh. Sementara modal Moko hilang karena sudah diambil ya modalnya, sehingga setelah dijumlah maka antara aktiva dan pasifanya sama sebesar 75.563.333 rupiah. Seperti itu.
Ini kasus pertama kalau dia si Moko ini dibayar lebih ya dari modalnya. Sekarang bagaimana kalau dibayar kurang? Ini kasus nomor 3 ya. Kasus yang ketiga ini adalah apabila Moko ini keluar tapi dibayar lebih kecil 23 juta ya ini. Maka selisihnya antara modal dan yang dibayarkan adalah 25.256.475 dikurangi 23 juta sebesar 2.296.475. Dengan demikian, untuk menjawab jurnal pengeluaran dari Tuan Moko adalah di sini modalnya berkurang, punya Moko 25 juta sekian, kasnya juga berkurang 23 juta, dan masing-masing modal Rifki, Mita, dan Ita ini ditambahkan bonus ya dari Tuan Moko tadi. Ini didapat dari kita cari dulu selisih modal Moko ini terhadap yang dibayarkan adalah 2.256.475. Kemudian seperti biasa dikalikan dengan 10/30 ya, dapatlah total 2.256 ditambahkan ini, kemudian dikalikan dengan persentase masing-masing pembagian laba. Rifki, Mita, dan Ita mendapatkan seperti ini. Sehingga dengan demikian kita bisa membentuk neraca terjadi pergeseran nilai juga. Pertama, modalnya berkurang 23 juta dan juga modal masing-masing Rifki bertambah ya, dan juga Moko hilang modalnya seperti tadi sama. Sehingga ini total aktiva dan pasifanya sama, balansinya di angka 71.418.250 rupiah. Demikian pembahasan mengenai pembobolan persekutuan karena satu ada sekutu yang keluar dan juga ada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sama-sama kita sudah bahas soal LPR-nya. Semoga bisa memberikan wawasan pemahaman yang lebih ya untuk pertemuan materi 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat ya, tetap jaga jarak dan gunakan masker serta sering cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.